Mas Yoto, kalau saya kasih opsi nyalek atau tidak nyalek, itu saya terpanggil untuk melanjutkan berada di partai ini. Kemarin teman-teman kalau boleh saya suruh milih, apakah Mas Yoto, misalnya saya dipanggil, Mas Yoto, kalau saya kasih opsi nyalek atau tidak nyalek, ini kalau ego saya, ego nih, saya pasti milih tidak nyalek. Karena jadi caleg itu berat. Wong baru jadi caleg saja sudah ditagih, mana ongkosnya? Betul tidak? Baru jadi caleg saja belum apa-apa sudah dilokne. Alah paling nanti kan begini-begini, nanti kalau jadi juga lupa. Baru jadi caleg, ditanya berapa duitmu, kamu kok wani-wani nyalek? Wani piro. Ini baru jadi caleg, ya. Baru jadi caleg sudah dimarah-marahi, alah itu mau jalan sendiri seenaknya. Itu baru jadi caleg. Maaf, saya lirik-lirik pendapatannya DPR RI itu berapa tahun sebulan. Setelah saya cek itu kok rasanya pendapatan saya kok nggak kalah dengan pendapatan DPR RI sebulan. Terus saya cek lagi pendapatan DPR RI 5 tahun itu kalau dipakai biayai partai, dipakai model pemilu seperti sekarang ini nggak cukup. Duitnya itu loh nggak cukup. Sudah nggak cukup, kadang-kadang suruh korupsi, kalau masuk penjara masuk sendiri. Betul tidak? Yang lain tepuk tangan. Nasib politisi itu kan gitu, berhasil ada yang tepuk tangan, masuk penjara juga ada yang tepuk tangan. Kapok, ya lebih kapok no. Itu nasib politisi. Jadi teman-teman, saya yakin kalau ini ditanya pribadi-pribadi, mungkin teman-teman juga nggak akan memilih kenapa harus jadi pengurus partai, kenapa ikut berjuang di sini. Kalau itu alasannya pribadi, ya. Namun saya yakin manusia itu bukan cuma dirinya. Kata Al-Quran, ya, Allah memberikan hidup dan mati ini justru liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diberi hidup, diberi mati, diberi tantangan, diberi persoalan ini untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan cerita. Saya yakin kita berada di barisan perjuangan restorasi Indonesia ini ingin membuat cerita dalam hidup kita, cerita bahwa kita ikut di barisan berjuang mewujudkan Indonesia yang baru. Untuk itulah kita rela sekarang berada di partai. Untuk itulah kita rela mengorbankan waktu, mengorbankan uang, mengorbankan tenaga pikiran, dan bahkan mengorbankan perasaan. Saya yakin Pak Moli kalau mau menikmati mantan Sekda lebih nikmat dari mantan Bupati kok. Ya. Kenapa? Karena Bupati itu ikatan politiknya nggak akan berhenti. Kalau Sekda selesai, nggak ada ikatan politik. Karena itu kita respect Pak Moli mau masuk di partai politik dan mau diilok-ilok nih, mau disalah-salahkan yang lain. Itu saya bilang Pak Mul, inilah hidup itu. Kalau belum pernah begini nih, belum hidup yang sesungguhnya. Sama kepada anak-anak saya. Kenapa anak-anak saya suruh nikah? Muda kalau perlu. Kenapa? Kalau belum nikah itu masih teori. Setelah menikah tahu rasanya mengelola manusia. Punya anak itu tahu mengelola manusia yang sebenarnya. Masuk di partai politik ini beda dengan mengelola birokrasi. Di partai politik ini semua orang merasa hebat dan pintar. Tapi kalau di birokrasi, saya dulu bingung. Dari bupati begitu ngomong semua buka dan nulis. Kalau di sini enggak. Semua orang ini diurus apa-apa masih. Nah, ngapain yang begitu? Itulah manusia-manusia politik itu. Kadang-kadang nggak tahu sok tahu, nggak pintar sok pintar. Betul? Saya tidak nyindir siapa-siapa. Nah, teman-teman semua, karena itu di atas itu semua, above of that, saya yakin semua kita kumpul di sini, berada di jalan restorasi ini, dihajar situasi apapun kita tetap tegar berdiri kokoh di barisan ketua umum.
Karena kita punya kesamaan cita-cita. Ya, inilah yang tadi saya senang sekali mendengarkan penuturan Kak Alham, Kak Mogini, Gusman, Mas Hari, Pak Mul. Karena kita diingatkan lagi cita-cita. Saya pesan teman-teman, tolong dengarkan pidato Ketua Umum di ulang tahun kemarin. Ya, ikuti sampai tuntas, termasuk wawancaranya. Karena itu menggambarkan situasi yang sekarang terjadi. Saya kebetulan mendapatkan kemewahan, ikut mendengarkan, ikut mengecek gambar macam-macam sebelum pidato itu ditayangkan, ya, 2 hari sebelumnya, karena pas ada di ruang saya. Dan saya merasakan betul. Habis itu kami makan malam, saya merasakan itu semua. Ya. Dan ini menggambarkan konsistensi cita-cita. Teman-teman, kalau ingin tahu cita-cita kenapa kita berada di Nasdem, kenapa kita berada di jalur restorasi gerakan perubahan ini, Mars Nasdem itu sebenarnya adalah ungkapan yang paling simpel. Coba, apa kata Mars itu? Coba, yang pertama apa? Cita demokrasi yang adil. Lalu poin keduanya apa? Membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika. Poin keempatnya apa? Menjunjung tinggi Pancasila. Poin ketiga, poin keempatnya adil, makmur, sejahtera. Itulah arah bangsa. Pak, teman-teman, justru yang terakhir ini yang penting. Apa itu? Itulah cita-cita kemerdekaan, yaitu membangun Indonesia yang adil dan makmur. Ya, adil dan makmur. Lalu kita tahu bahwa semua pemimpin ini ingin mewujudkan adil makmur ini. Dan kita tahu bahwa perjuangan sejak kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sekarang ini semua ingin mewujudkan adil dan makmur, sejahtera. Itulah Indonesia yang gemilang, itulah Indonesia yang jaya. Indonesia yang gemilang, Indonesia yang jaya itu kalau adil, makmur, sejahtera, bersama-sama, serakyat-rakyatnya. Bukan adil, bukan makmur untuk sekelompok orang. Bukan orang yang dekat kekuasaan yang menikmati, tapi adil serakyat-rakyatnya, rakyat-rakyatnya yang kecil pun ikut merasakan kemakmuran, ikut merasakan keadilan. Dan kita tahu, teman-teman, untuk ini tidak ada karpet merah untuk kebaikan dan kebenaran. Tidak ada karpet merah. Tidak bisa cukup didoakan, mudah-mudahan kebaikan datang, kemakmuran datang. Nggak ada. Ya, nggak ada. Saya ini dulu kan tukang ceramah juga. Ya Pak Yai, saya ini tukang ceramah. Saya ini kalau tabligh keliling Indonesia, ya dapat 5.000, 10.000 orang, ngumpulkan duit 50 juta aja untuk bantuan yatim itu susah. Tapi ketika saya punya kekuasaan merebut jabatan Bupati dulu di Bojonegoro, dengan tanda tangan kurang dari setengah menit, duit 125 miliar bisa keluar, memberi beasiswa untuk seluruh anak sekolah. Dengan duit yang terbatas seperti itu, kita bikin jaminan kesehatan daerah, ya Pak Bu. Semua orang tidak usah miskin, ngaku tidak mampu saja, berobat di rumah sakit Pemkab, bahkan sampai Surabaya bisa gratis. Itulah kekuasaan. Itulah kekuasaan. Makanya kata Bert, yang namanya sastrawan di Jerman itu, buta yang paling pedih itu adalah buta politik. Dan lumpuh yang paling menyakitkan itu adalah lumpuh politik. Jadi kalau orang buta nggak tahu apa biasa, tapi kalau kebijakan publik ini dibikin, itulah namanya warga negara. Saya tanya, lalu apa Pak Kasun yang selama ini? Selama ini kita sekolah cuma diajari kependudukan, kata dia. Apa itu kependudukan? Kependudukan itu diajari berapa jumlah penduduk, berapa yang dapat subsidi, berapa yang dapat bantuan BLT, mau di mana, kemana.
Lalu lebih lagi kalau mau pemilu begini perlu disiapkan duit berapa, dibawa kemana, kalau perlu ada demo, siapa yang jaga demo, siapa yang mengorganisir, cuma hitung-hitungan. Itulah pendidikan kependudukan kata Pak Kasum ini. Itulah yang membuat kita sebagian besar buta politik. Padahal air perocot sudah tentukan politik. Pupuk mahal atau murah? Sulit atau gampang? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Politik. BBM kita naik turun, siapa yang memutuskan? Politik. Dulu di Bojonegoro ada AKN, alhamdulillah ditutup, siapa yang memutuskan? Politik. Dulu pernah ada beasiswa yang nggak ada, keputusannya lewat apa? Politik. Lu begini kok kita mau aco-aco terhadap politik? Wes karep-karepmu. Normal atau tidak kalau kita hidup seperti itu? Normal atau tidak? Tidak normal. Ibaratnya kita di termometer, tapi air raksanya rusak, maka mau panas mau dingin, gak terasa apa-apa. Itulah buta politik. Nah, pedihnya lagi kalau tidak buta politik tapi lumpuh. Lumpuh itu apa? Gak bisa ngomong apa-apa dan bisa mengaruhi apa-apa. Itu namanya lumpuh. Nah, lumpuh kita. Kalau sudah seperti itu. Dan kalau lumpuh, lebih sakit lagi. Aduh, kok begini, kita nggak bisa apa-apa. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau jadi orang lumpuh di negeri ini? Ya. Apakah kita mau jadi orang buta di negeri ini? Ya. Dan itulah sebabnya kita berada di partai politik, Partai Nasdem ini. Dan itulah sebabnya kita bersama-sama sekarang di sini ini. Dan itulah sebabnya kenapa Pak Surya Paloh ini kalau ngomong kemewahan apalagi yang dicari dalam dunia. Yang namanya sekarang Nasdem ini kalau ngomong paling enak, kurang enak kayak apa? Politik, punya menteri, punya apa? Tiba-tiba mengambil jalan sunyi. Bukan? Mencalonkan Pak Anies, ini jalan sunyi tiba-tiba semua orang menghajar, semua orang marah, ada yang ngomong Pak Surya Paloh kok sekarang sponsori apa tuh radikalisme, Anies ini kan orang Yaman, bilang begitu. Ini aneh. Saya bilang, Bang, memang nasib Nasdem ini dukung Ahok dianggap penista agama, dukung Anies dibilang radikalisme. Inilah Nasdem itu. Tapi ini apa? Pak Surya kalau saya bilang begitu cuma tertawa begitu. Lalu saya balik ditanya, ya kau siap gak dengan keadaan seperti ini? Katanya. Saya bilang, Bang, saya tidak lama jadi orang jalanan. Rasanya hidup saya lebih nyaman di jalanan daripada di gedung mewah. Tapi saya kehilangan idealisme perjuangan hidup saya. Dan inilah yang sekarang kita lihat, ya. Lalu tidak mudah mencalonkan Pak Anies saja tidak gampang. Untuk dapat pasangan partai tidak gampang. Untuk tegar di jalan ini tidak gampang. Pak Surya kemarin mengatakan kenapa pilihannya Anies? Karena Anies sekarang adalah yang terbaik yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara. Nanti teman-teman akan lihat ini. Hari-hari ke depan ini akan lihat setelah semua diperdebatkan. Ya, kita akan tahu nih, ya, kita akan tahu nih siapa yang terbaik. Mari kita menjadi orang yang melek politik. Tapi setelah melek politik, jangan jadi orang lumpuh politik. Orang yang tidak lumpuh itu ikut geremetan memperjuangkan apa yang kita yakini. Karena Indonesia adil makmur itu perlu pemimpin, dan pemimpin adalah produk demokrasi. Maka demokrasi ini pun harus dijaga. Jangan sampai seperti sepak bola. Tiba-tiba ini ada orang giring itu, terus temannya ada maju di depan, offset ya, orang offset ya. Tapi begitu dikasih bola, wasitnya tidak bisa nyuprit offset. Kenapa? Karena peraturannya sudah dirubah. Sekarang yang begini ini tidak offset. Karena dirubah tidak offset, wasitnya nanti nyuprit, masukkan gol apa? Oh, sudah dirubah kok peraturannya.
Ini demokrasi begini ini, atas nama demokrasi begini ya. Dan karena itu teman-teman semua, membangun bangsa, membangun cara-cara membangun bangsa, membangun keadilan kesejahteraan itu perlu cara-cara berkeadilan di dalam kompetisi, perlu cara-cara berkeadilan dalam mewujudkan setiap kali kita ada persengketaan, bukan mengubah hukum seenaknya, tapi mengabaikan rasa keadilan itu sendiri. Saya kira kita semua siap bertaruh, fair, kalah menang asal dengan keadilan kita siap. Betul? Inilah yang sekarang terjadi teman-teman. Karena itulah Nasdem akan terus menjunjung tinggi Pancasila, Nasdem akan menjunjung tinggi kebinekaan. Dan kalau ngomong kebinekaan kita ini selesai. Di Nasdem itu yang mau sholat kasih ketempatan, yang gak jumatan kasih ruang, yang puasa kasih tempat, yang memang gak puasa ya dikasih tempat. Itu Nasdem. Kebetulan nama saya ini unik, Suyoto. Ketika pertama kali di kantor Nasdem itu kan orang belum ngerti siapa Suyoto. Kebetulan wakil sekjen yang sekarang jadi sekjen itu namanya singkatnya H. Taslim. Waktu sholat Jumat, yang Taslim tidak Jumatan, yang saya Jumatan, lalu bilang, kalian kok Jumatan ya? Karena Taslim Harmawi Taslim itu adalah orang Katolik, sementara saya namanya Suyoto tapi Muslim dan bisa bahasa Arab, jadi dikira gitu. Tapi itu indah sekali diomongkan, gak ada apa-apa, selesai. Maaf, kalau ngomong kebersihan, ngomong kedisiplinan, itu mengapa kantor Nasdem dibikin besar, bagus, bersih, gak ada bau lantainya. Kalau rapat disiplin, itu sekali lagi untuk memberi imajinasi seluruh kadernya. Ke depan, inilah arah kita membangun, itu punya imajinasi. Dan tidak cukup imajinasi, tapi kita konkretkan, tidak cuma kata-kata, tapi dalam perbuatan. Nah teman-teman semua, sekarang pemilu sudah tinggal berapa hari kira-kira? Berapa lagi kita akan pemilu? 90-an hari kira-kira ya, 90 hari. Pertanyaan lagi sekali lagi, kita ini orang buta atau orang melek politik? Kita mau jadi orang lumpuh atau orang yang kuat? Dan sekarang saatnya kita buktikan siap berkompetisi di pemilu 2024 14 Februari. Ya. Semua teman-teman ini sangat berharga buat Nasdem. Ya. DPC, DPRT, DPD, kalian semua sangat berharga buat Nasdem. Yang mau jadi caleg, kalian semua sangat berharga. Kali ini saya ngomong sebagai DPD. Tapi kan jadi juga mau jadi caleg. Ini berharga sekali. Ya. Dan kita ini tentu tidak bisa menang dengan sendirinya. Kata Pak Yai Syafi'i kan, wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Dan DPP sejak awal itu melihat pentingnya kita menggunakan seluruh pintu untuk menuju kemenangan. Maka ada pintu relawan, ada pintu caleg dengan jaringannya, ada pintu struktur, ada pintu underdog. Semua pintu kita pakai. Untuk apa? Agar kita tidak menjadi lumpuh politik. Tadi dikumandangkan berapa target DPRD Kabupaten Bojonegoro? Untuk apa kita merebut 7 itu? Agar jangan jadi lumpuh politik di Bojonegoro. Agar bisa menghidupkan lagi AKM, kira-kira kan gitu toh? Agar bisa menghidupkan lagi bantuan beasiswa. Betul kan? Agar pembangunan ini semua yang sudah bagus ini bisa diteruskan, tapi berdampak untuk rakyat, tidak hanya untuk berdampak pada segelintir pengusahanya. Betul? Nah teman-teman, itulah sebabnya kita harus sebut dengan jerih payah kita semua ini. Maka terima kasih yang sudah mau jadi caleg. Dan teman-teman yang jadi pengurus, lakukan terus. Dulu sejak awal kita bilang, pengurus tugasnya adalah membesarkan partai, mencari nama partai yang sebaik-baiknya, dan pengurus mengamankan suara. Bau-bau, sekarang caleg bekerja untuk mencari suaranya. Kita ini jangan sibuk di kolam sendiri. Mengapa?